Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah tempat tinggal atau rumah, namun penghuninya merupakan seorang janda yang menurut masyarakat disebut rondo company. Tak hanya memiliki kecantikan yang ayu, kinclong, moblong, namun postur tubuhnya sangatlah menarik perhatian laki-laki yang pernah melihatnya. Mungkin para penonton video ini yang ingin atau berminat pengen berkenalan dengan Mbok Rondo Company ini, ya monggo-monggo saja. Tempat tinggal Mbok Rondo Company yang cukup cantik, ayu, kinclong, moblong itu berada di sebuah lembah kaki gunung, yang mana beliau tinggal sendirian, hanya ditemani buah hatinya yang masih kecil. Mbok Rondo Company ini, menurut informasi yang kami peroleh, beliau sudah hidup menjanda kurang lebih 10 tahun. Beliau ditinggal meninggoy sama sang suaminya. Meski sudah ditinggal kepergian dari sang suami tercintanya, namun Mbok Rondo Company ini enggan untuk pindah rumah. Beliau beralasan akan tetap tinggal di rumah lamanya yang memang betul-betul sangat jauh dari pemukiman penduduk, jaraknya kurang lebih sekitar 10 km. Bahkan untuk pergi ke pasar, beliau terkadang jalan kaki di saat musim penghujan. Karena sekalian ketahui, jalan di hadapan kita ini merupakan jalan akses satu-satunya Mbok Rondo untuk pergi berbelanja. Medan menuju ke rumah Mbok Rondo Company ini memang sangat jauh dan sulit dijangkau oleh kendaraan roda 4. Namun bisa menggunakan kendaraan roda 2 seperti sepeda motor, ataupun kalian memilih jalan kaki. Mengenai aktivitas sehari-hari Mbok Rondo tersebut, selain merawat anaknya yang masih kecil, beliau juga hidup berladang, yang mana ladang-ladang di sekitar tempat ini merupakan warisan dari sang bojonya atau suaminya yang sudah tiada. Tak hanya menanam tanaman hortikultura saja, namun Mbok Rondo Company ini juga menanam buah-buahan semisal pisang maupun durian. Mari kita lanjut ke sana. Melihat topografi dari letak lokasi rumah Mbok Rondo Company ini, memang berada di lembah pegunungan yang kita lihat seperti ini, yang mana di saat malam maka suhu di sekitar tempat ini sangatlah dingin. Mungkin Mbok Rondo tersebut juga butuh kehangatan belayan dari laki-laki.
Mungkinkah bagi para penonton video ini yang mau memenuhi kebutuhan hidup dari Mbok Rondo Company ini, terutama kebutuhan dalam hal menghangatkan tubuh Mbok Rondo tersebut, karena suhu di sini sangatlah dingin saat pagi hari. Jujur saja kami pun juga berminat menjadi pasangan dari Mbok Rondo tersebut, karena kami melihat informasi dari orang-orang yang memberikan foto-foto Mbok Rondo tersebut memang betul-betul sangat cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong, meski tanpa skincare maupun tanpa efek kamera. Jadi betul-betul cantik alami. Mungkinkah kecantikan dari Mbok Rondo Company ini didapat dari beliau saat mandi, karena air dari pegunungan ini betul-betul masih murni, belum terkontaminasi sama limbah-limbah perusahaan atau pabrik-pabrik. Apalagi suhu di tempat ini sangatlah sejuk sekali meskipun di siang hari. Jadi kulit Mbok Rondo yang ayu, kinclong, moblong-moblong tersebut tidak pernah tersengat matahari. Yang jelas Mbok Rondo Company ini tak hanya cantik, namun beliau juga giat bekerja. Jadi memang cocok menjadi wanita idaman para laki-laki yang ada di luaran sana. Mungkin juga kalian. Nah, kurang lebih berjarak sekitar 300 meter dari tempat kita saat ini, kita sudah sampai di lokasi tempat tinggal dari Mbok Rondo Company yang memang betul-betul berada di sebuah lembah pegunungan. Meski tinggal seorang diri bersama buah hatinya yang masih kecil, namun di sekitar tempat tinggal Mbok Rondo Company ini juga sering didatangi sama orang-orang, yang mana orang-orang tersebut mungkin ada yang pengen mengajak berkenalan sama beliau, ada pula hanya ingin berwisata, menikmati suasana alam yang ada di sekitaran tempat tinggal Mbok Rondo Company. Tampaknya di hadapan kita tampak ada sebuah kendaraan bermotor yang mungkin dari warga atau penduduk kampung yang lokasinya kurang lebih 10 km dari tempat tinggal Mbok Rondo Company. Dan di sini di hadapan kita barusan ada sebuah batu yang cukup unik, dan untuk menuju ke tempat tinggal Mbok Rondo tersebut kita harus melewati jembatan yang terbuat dari papan serta bambu. Jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya menuju ke rumah Mbok Rondo Company yang berada di ujung jalan tersebut, dan barusan tampak ada beberapa orang yang sedang mandi di sungai.
dan memang betul-betul lokasi kediaman tempat tinggal dari Mbok Rondo Company ini memang berada di pinggir sungai dan lembah pegunungan. Tampaknya yang ada di hadapan kita itu merupakan beberapa penduduk atau warga kampung yang jaraknya 10 km dari rumah Mbok Rondo Company ini. Memang sih warga kampung yang jaraknya tak jauh dari rumah Mbok Rondo ini sering datang ke tempat ini sekedar berwisata, menikmati suasana alam. Meskipun sering ramai, namun Mbok Rondo tersebut tidak memasang tarif tiket ya. Jalan menuju ke rumah Mbok Rondo Company itu selain tadi licin berlumpur saat musim penghujan, namun di dekat atau rumah Mbok Rondo juga jalannya amatlah terjal karena banyak batuan-batuan sungai atau batuan kali, sehingga dibutuhkan keterampilan khusus saat mengendarai kendaraan bermotor untuk menuju ke rumah Mbok Rondo yang tepat di ujung jalan ini. Mungkin kalian berminat, ya silakan datang ke sini, asal jangan menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil ya. Selanjutnya kita akan melihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan sama para penduduk yang tak jauh dari rumah Mbok Rondo ini. Tampak mereka begitu ceria menikmati suasana alam yang ada di sekitar tempat ini. Apalagi saat kalian ingin mandi di sungai ini, memang terasa sangatlah segar. Apalagi sepanjang jalan menuju ke rumah Mbok Rondo Company yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong, banyak sekali ditemukan sumber mata air yang begitu jernih serta deras. Karena tidak sabar pengen segera berjumpa dengan Mbok Rondo Company tersebut, maka kami melanjutkan langkah kami untuk segera tiba di rumah Mbok Rondo yang tinggal sendirian bersama buah hatinya. Menurut informasi pula yang sudah kami dapat dari beberapa warga yang memberikan keterangan kepada kami, bahwa sebelum kepergian dari sang suami dari Mbok Rondo yang akan kita datangi ini, tempat ini dulunya sangatlah ramai. Banyak sekali orang-orang yang sekedar ingin berwisata maupun menjelajahi alam yang ada di kawasan tempat ini. Bahkan Mbok Rondo Company tersebut sudah pernah membuka usaha warung kecil-kecilan di rumahnya untuk melayani para tamu-tamu yang biasanya datang dari luar daerah, terutama di hari Sabtu, Minggu maupun hari-hari libur nasional. Setelah sepenggal kepergian dari sang suami, maka ladang maupun kebun yang ada di sekitaran tempat ini tak dirawat. Maka Mbok Rondo tersebut memutuskan untuk menutup warungnya dan memilih
hidup berladang di tempat warisan sang suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama buah hatinya. Tampak banyak sekali gubuk-gubuk yang disediakan bagi para tamu-tamu dari luar daerah yang mungkin beliau ingin istirahat di tempat ini sebelum menikmati suasana alam yang ada di sekitar tempat ini. Namun saat ini malah gubuk-gubuk tersebut sudah kosong, bahkan tak terawat. Mungkin sang Mbok Rondo tersebut kewalahan. Ya wajar-wajar saja, gubuk-gubuk yang ada di hadapan kita ini banyak sekali yang ambruk. Mungkin karena di tempat ini hanyalah tinggal Mbok Rondo bersama buah hatinya saja. Mungkin Mbok Rondo tersebut juga enggan meminta bantuan sama warga atau penduduk kampung yang jaraknya kurang lebih 10 km dari tempat Mbok Rondo ini. Di saat kita mengamati sebuah pohon yang ada di halaman dari rumah Mbok Rondo Company ini, awalnya kami terkaget-kaget karena akar di hadapan kita ini awalnya kami anggap sebuah ular yang cukup besar. Namun saat kita amati betul-betul, ternyata memang akar beneran. Setelah dikagetkan dengan seekor ular jadi-jadian, kami pun jantung kami terasa copot karena di hadapan kita ini ada sebuah macan bertapa yang ternyata saat kita sentuh berubah menjadi batu. Setelah agak tenang hati dan pikiran serta jantung kami, selanjutnya kami akan mencari keberadaan dari Mbok Rondo yang tinggal sendirian di tempat ini karena terlihat sangatlah sunyi sekali di bagian depan rumahnya. Mungkinkah beliau sedang berada di bagian belakang? Mari kita cari sama-sama. Kalau kita mengamati halaman atau area perkebunan dari Mbok Rondo Company yang tinggal sendiri bersama buah hatinya di tempat ini sangatlah luas sekali. Apalagi bila kita bisa memanfaatkan area tempat ini menjadi sarana wisata keluarga dengan harga yang relatif murah. Pasti banyak orang-orang berkunjung ke tempat ini. Maka dari itu kami ingin merunding si Mbok Rondo tersebut. Mungkin pula kami bisa mendapatkan hatinya. Karena kami masih bujang, kami punya harapan cukup tinggi untuk bisa meminang Mbok Rondo yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong yang tinggal sendirian di tempat ini. Jadi marilah para penonton video ini kita bersaing secara sehat. Dan tepat di hadapan kita ini ada sebuah batu keramat yang mana ada 2 lubang bekas susu atau gunung kembar. Daripada kita tambang lantur sana sini, alangkah baik dan jelas gamblangnya
kita tanya-tanya sama Mbok Rondo Company yang tinggal di sini. Mbak mau tanya, Mbak ini sudah berapa lama tinggal di sini? 20 tahun, Mas. 20 tahun? Iya. Sama siapa, Mbak? Sama anaknya iki. Nah, suaminya kemana? Meninggal, nggak ada. Duh, mohon maaf ya, Mbak ya. Nah, terus untuk kebutuhan sehari-hari itu gimana, Mbak? Terus di ladang sana. Nah, ladang siapa yang garap? Sendiri. Sendiri. Iya. Kalau dulu sama suami ya, berhubung suami sudah meninggal, berarti sendiri. Dibantu anaknya ini. Anaknya cuma bisa main ya, mau siji ya tinggalannya. Terus ini kalau sama kampung sebelah itu jaraknya berapa kilo, Mbak? 20 kilo. 20 kilo. Jauh. Jadi Mbaknya kalau ke pasar itu jalan kaki apa bawa kendaraan? Jalan kaki. Jalan kaki. Oh iya, memang medannya berat ya, Mbak ya. Untuk ke sini atau dari sini ke rumah kampung penduduk itu juga jauh. Apalagi ke pasar ya, Mbak ya. Apa Mbaknya nggak takut sendirian bersama anaknya tinggal di tengah hutan ini? Udah biasa. Oh, udah biasa. Iya. Koncone ya kodok mbak jangkrik. Oh, kalau malam yang dihibur sama kodok sama jangkrik ya. Sama suara gemercik sungai ya. Betul sekali. Mbaknya ini berarti janda berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Ya, kurang lebih. Terus tadi saya mendapatkan informasi dari warga kalau mengatakan tempat tinggal Mbaknya ini disebut Lembah Harapan. Kok bisa disebut Lembah Harapan itu gimana, Mbak? Ya, lembahnya kan di kaki gunung ya. Ya, di kaki gunung. Harapannya kan mungkin saja aku ini dapat jodoh gitu loh, Mas, di tempat ini ya. Makanya tinggal di sini. Kriteria apa saja Mbaknya yang supaya ada laki-laki mungkin para penonton video ini yang tertarik sama Mbaknya, pengen menjalin hubungan rumah tangga, hubungan serius sama Mbaknya, yang posisi kondisinya punya anak satu yang masih kecil itu, harapan kriteria sampean sama laki-laki itu kayak gimana, Mbak? Biasa aja, pokoknya gelem ngewangi nang sawah. Oh, di ladang, bantu di ladang, ngurus kebun di sini. Ya, makan seadanya. Berarti nggak perlu kaya ya, Mbak ya? Nggak perlu, pokoknya Jawa gemati. Oh, gemati ya. Oh, tanggung jawab ya sama anak. Berarti kalau orang-orang kaya yang punya mobil-mobil itu nggak penting ya, Mbak ya? Nggak penting, soalnya kayak sok melbu. Oh, iya betul, nggak bisa masuk. Jalan betul kaki. Bener. Mohon maaf loh, Mbak, memang saya lupa. Memang jalan menuju dari kampung, jalan raya menuju ke tempat Mbaknya ini jalan setapak, tidak bisa dilalui kendaraan roda 2, dan Mbaknya ini memang nggak neko-neko. Yang terpenting bisa dilalui kendaraan bermotor ya, Mbak ya? Nah, bisa. Cuma medannya seperti itu ya, Mbak ya? Kalau bisa ya jalan kaki. Jadi mungkin para penonton yang kaya-kaya minggir dulu ya. Yang dibutuhkan adalah orang ulet bekerja ya, Mbak ya? Ya, mau bekerja juga nggak apa-apa. Mau bekerja di ladang gitu ya. Nah, terus apa nggak ingin pindah ke mana kampung yang banyak orang itu, Mbak? Nggak pengen sini aja, ini belum waktunya sekolah juga ya. Pengen tenang gitu ya di sini. Mungkin suka dukanya di sini tinggal berdua sama si anak itu gimana, Mbak? Duka ya. Nggak punya tetangga, sepi, nggak ada yang ngajak ngobrol. Tapi enaknya ya nggak ada sing ngrasani gak ditonggo. Betul. Terus misal ya, mungkin dalam sehari-hari manusia itu butuh makan ya, Mbak ya. Mungkin bisa Mbaknya bisa penuhi sendiri ya. Iya, makan kaspe-kaspe. Iya, singkong. Ya, saya lihat kebunnya Mbaknya. Tapi untuk kebutuhan di luar itu atau dalam bahasa kebutuhan biologis itu gimana, Mbak? Udah nggak pengen lagi. Udah nggak kepingin lagi. Mati rasa. Sudah mati rasa. Iya. Tapi kok pengen punya suami, Mbak? Oh, suami hanya bantu ini loh. Di ladang. Terus untuk ya nyokong kehidupan sehari-hari kan mau sekolah juga, iya. Mikir. Terus kalau suaminya minta gitu gimana, Mbak? Ya dikasih. Ya dikasih, jadinya kan suami istri. Oh iya.
Berarti nggak sekedar kebutuhan itu ya Mbak ya, yang penting tanggung jawab ya. Iya. Normal ya berarti ya. Oh ya udah Mbak ya, boleh saya keliling di sekitar tempat tinggal Mbaknya ini? Nggih, monggo, kula nggih masak. Terima kasih. Yes,